Assalamualaikum Sobat SPD, di samping saya sudah ada set-top box Tanaka Digital untuk Sobat menikmati siaran digital zaman now yang kualitasnya bening, super bening banget ya. Jadi di samping saya ini akan dijadikan giveaway. Jadi video ini disponsori oleh Tanaka. Jadi saya disampaikan amanat untuk membagikan set-top box ini setelah di unboxing ya, setelah di review. Jadi video unboxing dan review yang secara detail sudah lengkap ya. Jadi nanti di sini mungkin akan kita bongkar sedikit bagi sobat yang mungkin belum nonton videonya, jadi bisa tahu di video ini. Untuk fitur-fiturnya saya tidak akan bahas secara lengkap juga ya, karena sudah ada videonya. Jadi di sini kita akan ulas secara singkat aja. Siapa tahu untuk set-top box digital Tanaka T2 ini bisa menjadi milik sobat. Bagaimana cara mendapatkannya? Sobat silahkan simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi di samping saya ini ya, ini adalah set-top box Tanaka T2. Jadi sudah pernah saya bahas secara lengkap. Di sini singkatnya aja ya. Set-top box Tanaka T2 ini fungsinya adalah bagi sobat yang TV-nya masih tabung, masih yang lama ya, CRT bahasa kerennya. Terus atau TV-nya sudah LED tapi jadul kayak TV saya, jadi belum ada fitur digitalnya. Maka sobat bisa menggunakan set-top box Tanaka ini untuk menikmati siaran digital tersebut. Untuk kualitasnya itu sudah Full HD dan channel-channelnya itu di Jabodetabek sudah 40 lebih. Sobat bisa menonton Euro secara gratis, bisa menonton sepak bola sport MotoGP itu secara gratis ya, termasuk bulu tangkis di TVRI biasanya. Jadi di sini nantinya akan menjadi standar nasional. Jadi semua TV analog itu akan dimatikan dan digantikan dengan siaran TV digital. Jadi bagi sobat yang nggak mau upgrade gitu ya, misalkan mau pakai TV jadul aja, nggak mau ganti TV ya, solusinya pakai set-top box ini kalau misalkan masih mau nonton siaran digital. Oke, mungkin langsung aja kita buka ya. Jadi siapa tahu nanti sobat yang dapat seperti ini kira-kira yang sobat dapatkan nantinya. Jadi yang pertama pastinya di sini kita akan mendapatkan sebuah remote baru ya. Karena remote ini nanti untuk mengendalikan set-top box digitalnya. Jadi remote TV sobat itu hanya cukup dinyalakan dan dimatikan. Dan kalau sobat biasanya belum pernah pakai, itu ada yang menggunakan tombol AV dan tombol HDMI. Jadi dipencet remote TV-nya HDMI atau AV, itu akan masuk ke mode digital. Oke, ini remote-nya. Jadi nanti yang saya berikan ke sobat itu masih segel ya. Bagi sobat yang pakai TV tabung, ini bisa langsung dicolok ke TV tabungnya. Oke, setelah itu ini adalah set-top box utamanya. Ini sudah habis set-top box utamanya. Jadi walaupun ini giveaway, ini tetap bergaransi. Udah giveaway terus dapat garansi. Garansinya berapa lama? 1 tahun. Sobat untuk garansinya bisa langsung datang ke service center Tanaka. Terus kalau malas datang lagi WFA, tinggal dikirim aja, mau pakai GoSend, mau dikirim JNE, mau kirim tiket, mau dikirim dengan apapun, yang penting sampai ke service center Tanaka. Dan nggak harus yang di Jakarta ya. Kalau sobat nanti yang dapat yang luar kota misalkan, itu silahkan dikirim ke service center terdekat. Itu sudah pernah saya bahas juga, ada videonya. Jadi alamat-alamat lengkapnya nanti ada di deskripsi video tersebut, tinggal dicari aja ya videonya ya. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Di sini kita lihat buku petunjuknya aja dulu. Jadi ada kartu garansi. Kalau Tanaka itu yang penting, jadi sobat nggak usah mikirin pusing dengan kartu garansi ini, karena yang penting segel di receivernya itu masih utuh. Kalau masih utuh, garansinya masih diakui. Beruntung-beruntung kalau misalkan baru 1-2 bulan rusak mati tuh bisa dapat yang baru. Tapi nggak semua ya, kalau lagi beruntung aja. Jadi baru datang 10 menit kelar itu bisa langsung diganti yang baru. Oke, di sini service centernya dan di belakangnya ada service center di beberapa kota ya. Jadi ini ada di beberapa kota-kota besar. Sobat nggak perlu kirim lagi ke Jakarta, jadi bisa diurus sendiri. Itu bahkan jauh lebih cepat daripada sobat kirim ke SPD. Dari SPD kirim ke Tanaka, dari Tanaka ke SPD lagi, balik lagi ke pelanggan. Jadi muter-muter. Lebih baik sobat langsung aja. Di sini juga ada buku petunjuk. Jadi buku petunjuknya ini sudah berbahasa Indonesia. Kalau sesuatu yang resmi gitu ya, untuk masuk Indonesia biasanya sudah berbahasa Indonesia memang. Jadi depan belakang tuh ya cukup simpel nih, menu-menu standar diajarkan dalam buku petunjuk ini. Oke, untuk sobat yang beli di SPD itu untuk gelombang yang kedua itu sudah mendapatkan software terbaru ya. Jadi kalau dicek itu bulan Juni. Silahkan dicek menu cari informasi software itu sudah bulan Juni. Dan nanti SPD juga akan melaunching software terbarunya. Jadi saya sudah dapat, tinggal videonya aja sih nanti yang di-share untuk panduan cara upgrade-nya. Oke, jadi ini adalah produk Tanakanya. Kenapa ini bahannya plastik? Jadi memang biar harganya terjangkau. Karena kan yang penting fungsi utamanya. Walaupun plastik, dia tidak panas. Ya, jadi aman. Biasanya kalau saking panas itu bisa meleduk. Kalau ini walaupun plastik tapi sudah didesain dengan aman. Karena memang dari dulu produk Tanaka ya casingnya mirip-mirip ya.
bisa mirip kayak Tanaka Samurai gitu ya. Jadi ventilasinya pun di bawah juga cukup banyak. Dan biasanya nanti ada batch-batch terbaru ya, seperti yang sekarang kan gelombang ketiga ya sudah di SPD. Biasanya nanti beberapa bulan kemudian mereka akan mengeluarkan produk-produk terbaru lagi yang pastinya itu ada upgrade-nya. Entah mungkin nanti dijadikan metal gitu ya, jadi bahannya bukan plastik lagi. Jadi kita tunggu aja nanti ya, karena memang biasanya Tanaka itu selalu mendengarkan masukan dari teknisi, masukan dari penggunanya, itu biasanya dikumpulkan. Kalau memang ternyata bagus ya, itu pasti ditingkatkan kualitasnya. Oke, ini dari depan ya. Di saat remote sobat hilang atau baterainya habis malam-malam mau nonton bola, jadi nggak repot karena dia bisa mencet menu di sini, ada volume, ada ganti channel, ada oke. Jadi ini cukup lengkap. Walaupun remote-nya nggak ada, sobat masih bisa memfungsikan STB-nya dengan normal. Jadi masuk menu, scan channel itu masih bisa walaupun tanpa remote. Oke, kemudian di bagian depannya ini seperti biasa ya. Jadi standar kualitasnya sudah HD. Jadi sobat kalau pakai TV LED itu disarankan pakai HDMI, DVB-T2 untuk jaringannya, MPEG-4 HD, kemudian USB-nya juga sudah versi 2. Jadi untuk transfer file data di belakang sini ya, ini ada lubang USB atau port USB-nya itu jauh lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah EWS, di mana EWS ini adalah termasuk dalam standar nasional Indonesia dan termasuk di Postel. Postel itu izin ya. Jadi EWS ini sebagai syarat wajib untuk produk di Indonesia di saat ada bencana. Ini masuk ke dalam early warning system. Jadi nanti STB-nya saya belum pernah mengalami ya. Jadi mungkin STB-nya nanti bunyi, misalkan ada alarmnya, atau mungkin tulisan di TV muncul gitu bahwa sedang ada bencana di tempat sobat, entah tsunami, gempa, atau badai, cuaca yang buruk, longsor, dan lain-lainnya ya, misal kerusuhan massal gitu ya. Itu bisa muncul peringatan dini di layar TV sobat. Jadi STB-nya sudah memperingatkan sebelum sobat mungkin melihat berita gitu ya. Atau mungkin STB-nya bunyi nanti ya, kita lihat aja nanti ya. Mungkin atau sobat sudah ada yang pengalaman EWS-nya berfungsi berjalan dengan baik, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lihat sekarang bagian belakangnya. Jadi di sini sobat yang belum merata digital, mungkin di daerah sobat siaran digital masih hitungan jari atau masih belasan gitu ya, belum banyak, itu nggak apa-apa beli dari sekarang sebelum harganya makin melambung tinggi. Karena memang setiap produk atau stok yang baru datang gitu ya, seperti gelombang 3 sekarang, itu harga dari distributornya sudah berbeda sob. Jadi ya mau nggak mau kita juga akan meng-up harganya. Mungkin seperti merek-merek lain yang sekarang sudah menyentuh angka 300 ribuan. Jadi kalau produk Tanaka saat ini, saat video ini tayang, itu masih di angka 200 ribuan ya. Oke, di sini ada kabel antena in dan lob out. Kalau misalkan sobat masih butuh analognya ya, karena di tempat sobat mungkin belum merata, sobat tinggal belikan kabel loop outnya. Ini colokan lagi ke TV sobat, jadi sobat tetap bisa nonton analognya secara normal. Jadi STB-nya bisa menjadi investasi sobat juga. Di saat nanti sudah merata semua ya, sobat tinggal scan aja untuk mendapatkan siaran digitalnya. Kemudian di sini ada HD port, artinya adalah kabel HDMI. Masih banyak yang belum paham tentang kabel HDMI. Kalau sobat pakai TV LCD, LED, pokoknya udah tipis, layar datar, itu biasanya sudah ada port yang namanya HDMI. Untuk dalam paket penjualan Tanaka ini belum ada HDMI-nya, jadi sobat bisa belikan di Satelit Parabol Depok juga ada. Jadi terserah sobat mau beli di mana aja, tapi menurut saya ini adalah wajib karena kabel HDMI ini jauh banget kualitasnya dibanding kabel RCA. Tapi kalau untuk TV tabung ya tidak ada port HDMI-nya, jadi tetap menggunakan kabel RCA seperti yang VCD atau DVD ini. Oke, kemudian di sini adalah port USB. Kenapa port USB-nya 2? Karena fungsinya ya bisa dua macam. Yang satu untuk media player, jadi pakai flash disk, sobat punya film, punya MP3, lagu-lagu ya. Jadi tinggal dicolok aja, itu tinggal di play. Jadi fungsinya seperti media player, punya musik, punya foto-foto, pingin lihat-lihat tuh tinggal dicolok aja ke sini. Kalau untuk hard disk sendiri saya belum coba karena saya belum punya hard disk eksternal ya. Mungkin sobat yang sudah pernah coba hard disk eksternal itu berapa terabyte, itu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terus kemudian di atasnya ini ada port satu lagi, ini bisa difungsikan sebagai USB dual WiFi ya. Jadi sobat tinggal colok aja ke sini terus dikonekkan ke internet di HP sobat, atau kalau di rumahnya berlangganan WiFi ya, WiFi yang internet unlimited, itu tinggal dikonekin aja menggunakan dual WiFi tersebut dan itu dijual terpisah. Jadi sobat bisa membelinya di Satelit Parabol Depok juga ada. Itu sudah khusus untuk Tanaka ya. Jadi tinggal dipilih aja yang buat Tanaka. Kemudian di samping sini adalah port RCA yang menggunakan kabel seperti DVD atau VCD ini. Dan untuk yang warna hitam ini adalah audio, digital audio. Kabelnya besar. Kemarin sudah sempat saya pisahkan ya. Jadi jauh lebih tebal dari kabel ini dan harganya itu saya dulu beli di atas 100 ribu. Saya lupa 100 ribu atau 200 ribu gitu. Dan itu kabelnya berbeda dengan kabel RCA. Karena saya coba kabel RCA itu ngempan. Saya cari di toko elektronik di sekitar rumah saya itu nggak ada. Jadi mau nggak mau harus beli online. Sayangnya alat saya yang digital itu kena banjir, jadinya rusak dan saya tidak bisa coba lagi. Kemudian terakhir adalah switch on off. Kalau menurut saya ini sangat penting di saat kita mau pergi
pergi jauh dari rumah yang dalam waktu lama gitu ya, seharian, misalkan 2 hari bahkan, itu bisa kita matikan dari sini. Kadang kan setiap rumah itu colokannya beda-beda ya. Ada yang diumpetin di belakang lemari, di belakang meja TV-nya, sehingga untuk nyabut ini susah. Nah, di sini bisa jadi solusi. Jadi matikannya dari sini. Kecuali memang steker atau stop kontak sobat dekat dan ada on off-nya ya, bisa dimatikan dari sana. Jadi ini hanya sebagai opsional aja ya. Menurut saya sih cukup oke. Karena dengan yang posisi terpisah ini kita tahu bahwa di dalamnya biasanya ada dua motherboard. Yang satu mainboard utama, yang satu adalah power supply. Jadi di saat power supply-nya rusak pun kita bisa ganti sendiri sebenarnya. Misalkan sobat yang nggak paham elektronik pun itu bisa beli yang sesuai, tinggal dicopot aja gitu. Kalau misalnya mau ganti sendiri, dicopot terus tinggal ditanyakan ke toko elektronik, biasanya harganya sekitar 15 sampai 25 ribu, ya udah sobat tinggal dicolok aja. Jadi tinggal plug and play sebenarnya. Itu sih untuk solusi alternatif aja ya. Misalkan kalau sobat mau kirim ke Tanaka, kondisinya di daerah jauh banget gitu ya, ongkosnya mahal, bisa puluhan ribu, misalkan 50 ribu lebih, ya setidaknya bisa benerin sendiri ya dengan beli alatnya, itu kan jauh lebih murah. Walaupun nanti garansinya otomatis hangus ya, karena segel di sini udah dicopot. Oke, sekarang sobat sudah paham ya apa yang sudah saya jelaskan tentang produk ini. Jadi kalau misalkan sobat mau beli, itu linknya ada di deskripsi video. Nanti bagi sobat yang mau mengikuti giveaway-nya, sebenarnya dari Tanaka itu nggak ada syaratnya, katanya bebas mau dapetin seperti apa aja. Oke, jadi di sini saya membuat peraturannya. Bagi sobat yang menginginkan produk Tanaka ini, silahkan tuliskan di kolom komentar kenapa sobat menginginkan produk set-top box digital dari Tanaka T2 ini. Nanti untuk pemenangnya akan saya umumkan di video selanjutnya, mungkin di video pembahasan cara upgrade STB Tanaka digital ini. Oke, sebelum saya akhiri videonya, di sini saya ingin meminta maaf. Mungkin video sebelumnya itu ada yang menyinggung brand lain. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung, termasuk pihak Tanaka pun tidak bermaksud untuk menyinggung. Jadi kita cinta damai, Tanaka cinta damai. Jadi videonya pun sudah diturunkan ya, jadi tidak bisa ditonton lagi secara bebas. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk Tanaka yang selama ini memang paling rajin banget. Setiap ada produk baru, dia pasti kirimkan produknya sebelum launching. Bahkan 1 bulan sebelum launching itu sudah sampai di SPD. Makanya di saat SPD upload langsung banyak banget yang PO, pending order, dan di sana saya pusing karena produknya biasanya baru launching sebulan kemudian. Tapi memang kadang kita dikasih stok khusus untuk perdana ya, dan itu sangat terbatas stoknya. Makanya kenapa di hari launching biasanya ya stoknya langsung habis, dan akhirnya kita harus menunggu gelombang kedua di saat produknya benar-benar launching di setiap daerah. Dan terima kasih juga SPD selalu diundang ke acara-acara besar ya. Jadi momen-momen besar seperti launching Nusantara Dangdut ya, Transvision Happy, itu bahkan SPD pas datang ke lokasi dan bareng perwakilan beberapa cabang distributor ya, ternyata sampai sana itu adalah orang-orang yang spesial. Jadi ibaratnya pejabat-pejabat tinggi gitu yang datang di sana ya, seperti brand-brand besar. Bahkan pertama kalinya saya bertemu dengan Bapak Peter F. Gota. Bisa dibilang Bapak Pertelevisian Indonesia, karena Bapak Peter F. Gota itu sudah menciptakan banyak sekali produk yang sampai saat ini itu masih aktif dan digunakan masyarakat. Mungkin kalau sobat nggak tahu siapa, itu ada di Deddy Kobuzer ya, di podcastnya Deddy Kobuzer, Bapak Peter F. Gota pernah datang ke sana. Dan yang kedua, SPD juga pernah diundang Zoom meeting dengan Bapak Peter F. Gota. Dan di sana Bapak Peter pun berterima kasih karena telah melihat video saya. Jadi videonya nggak di-endorse. Rata-rata memang video saya nggak di-endorse, tapi justru brand tersebut setelah saya bahas gitu ya, video mereka memberikan apresiasi misalkan di kolom komentar atau misalkan secara langsung ke saya. Justru saya merasa dihargai ya, jadi dianggap ada, karena ya saya review seperti review produk lainnya seperti biasa ya, karena nggak cuma produk Tanaka aja yang review, tapi memang di sini ya produk Tanaka yang lebih sering akhirnya memberikan apresiasi ke SPD ya. Akhirnya di sini kita bisa jadi saling support mensupport. Dan kata-kata Pak Peter F. Gota yang saya ingat sampai sekarang di saat Zoom meeting adalah beliau bilang gini, bahwa video saya membahas Transvision Extreme di channel Viz TV, ini channel saya yang satunya, itu videonya bahkan jauh lebih baik daripada video yang dibentuk oleh tim Transvision. Dan bahkan video tersebut tadinya langsung disiarkan secara umum ke seluruh peserta Zoom meeting sebagai contoh produknya. Ya di situ ya jujur aja saya merasa bangga ya. Jadi di sini nggak selalu tentang duit ya, tapi dihargai, diberikan apresiasi atau disebut aja ya. Itu bagi saya membanggakan sekali ya. Jadi saya merasa video saya itu sangat bernilai gitu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.